Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina al-sufiyah wa ulama'ina al-syafi'iyah wa jami' al-muhaddithin wal-mufassirin wa aslafina al-salihin, khususan ila Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dimyati Al-Syafi'i, anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hafa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab hadis yang sangat barokah, kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sedangkan hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 disebutkan di dalam ungkapan hadis yang ke-24 ini, Al-Hadithur Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, di dalam hadis yang beliau riwayatkan, an Rabbihi azza wa jalla, langsung dari Tuhannya, dari Allah azza wa jalla. Maksudnya
yang akan berucap dalam hadis ini langsung Allah, berarti hadis niki namanya hadis qudsi hadirin. Redaksinya saking Gusti Kanjeng Nabi, tapi semuanya dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Nah, annahu qala, bahwasanya dalam hadis qudsi niki Gusti Allah berfirman. Ngeten firmanipun Gusti Allah dawa niki hadirin. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, mengharamkan, az-zulma, kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kedzaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, diharamkan juga, fala tadzalamu, maka kalian wahai makhluk manusia jangan saling mendolimi. Niki yang pertama. Maksud daripada ungkapan ini hadirin hadirat sekalian, Gusti Allah niku sampun dawuh, yang harus kula panjenengan yakini dawuhipun Gusti Allah niku pasti benar. Tidak ada unsur kebohongan sama sekali, pasti benar. Dan Allah menandaskan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas zatku, diriku, untuk berbuat kezaliman, tentunya kepada makhluk. Artinya sedikit pun apa yang dilakukan oleh Allah selama ini mboten wonten unsur kezaliman iku mboten wonten. Dan aku menjadikan az-zulma, kezaliman itu di antara kalian ini, aku jadikan diharamkan terjadi kezaliman di antara kalian. Maka jangan sampai di antara kalian saling berbuat kezaliman. Yang dimaksud dengan zalim niku napa sih hadirin? Yang dimaksud dengan zalim niku kan sering kali di antara kita ada yang mengucap, kon gak tepat ya, kon kus zalim nang aku itu. Wah, itu kan wonten. Maksudnya apa zalim itu? Yang dimaksud dengan kezaliman itu, kalau menurut arti bahasa, wad'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Ya, insewu katakanlah kopluk niku kan didekek mriki ya, kok menurut didekek dengkul, iku zalim hadirin. Ya, itu zalim. Jadi kalau kemudian yang namanya katakanlah pakaian, ini kan biasanya dipakai seperti ini, enggak pakai kayak gini nih, wah mbah ini, lah itu zalim hadirin. Itu secara bahasa. Tetapi menurut arti syariat, yang dimaksud dengan zalim itu at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi haqqin, menggunakan sesuatu milik orang lain ya dengan cara yang tidak benar. Ini batasnya tanah ini milik kita, sedangkan ini milik rekan kita, tetangga kita. Tapi kita nyorok sak meter, kita kemudian kita pakai. Loh, itu zalim. Sebab jenengan menggunakan hak miliknya orang lain untuk kepentingan Anda dengan tanpa hak, dengan tanpa kebenaran. Tanpa hak itu tidak minta izin dia, atau kita beli, kita sewa, kemudian dihibahkan oleh dia kepada kita. Nggak ada itu. Tahu-tahu kita sorok sak meter, sorong meter, kita garisi untuk menjadi milik kita. Lah itu zalim. Menggunakan milik orang lain
tanpa unsur kebenaran, itu namanya zalim. Contohnya lagi, sekalipun sederhana ini, kita di masjid ini, kemudian kita ini kepingin ketemu konco di luar sana, kemudian jukuk sandal sak kenei, kita pakai, sementara kemudian kita balik, loh, Anda itu zalim. Kenapa? Itu duduk sandal sampean kok, saman pakai tanpa izin yang benar. Padahal nanti loh, mana tak balik no mas, loh. Ya harus memang dibalekno. Gak dibalekno nyolong itu jenenge. Ya memang dibalekno. Tapi Anda sudah berbuat kezaliman. Loh, ngoten nggih. Jadi zalim itu seperti itu contohnya. Nah, kalau kemudian ini kemudian diluaskan lagi, ada hak-haknya rakyat. Seharusnya barang ini diberikan rakyat, diberikan kepada anak buahnya, tapi dinikmati sendiri, diambil sendiri, pada itu haknya orang, itu zalim. Bahasa kita nggih korupsi, nepotisme, macam-macam, tapi fikihnya zalim tadi. Nah, ngoten iku diharamkan kalian Gusti Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Allah anti mengandung kezaliman. Tapi ya napa Ustaz nggih? Kula niki nggih pun ibadah. Tapi tirose wong ahli ibadah niku rezeki lancar. Kula nggih mboten lancar nemen, rada seret. Berarti Gusti Allah zalim, bukan ngoten. Kalau panjenengan niki kemudian milik yang lain, kita ini hadirin, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang ada di bumi di langit itu miliknya Allah. Kados pulpen iki gadan kula. Ya, harusnya kan untuk nulis. Mboten kula gunakan, kula pudul-pudul ngene. Itu hak saya. Kenapa? Milik saya kok. Nah, sekarang ini kula jenengan iki miliknya Allah. Ambek Gusti Allah kemudian digawe ngene mboten zalim, sakarepe ade wong itu kita milik Gusti Allah. Ya, jadi tidak ada bahasa zalim niku untuk Allah, mboten ade. Mboten wonten ngoten niku. Dan kalau kemudian kita mau merenung lagi, orang-orang semacam kita kemudian sudah ibadah tapi rezeki kok pas-pasan panjat. Hakikatnya di balik itu, kalau kemudian kita dibukakan rahasia Allah, mungkin kita bersyukur yang luar biasa. Siapa tahu memang dibuat oleh Allah begini, besok hisabnya cekak nemen-nemen. Siapa tahu dibuat semacam ini, hisabnya tak langsung swarga. Ya, kemudian sing dikai wake hadirin, semuanya ada hisabnya. Panjang hadirin hisabnya ini. Makanya berbahagialah orangnya yang hidupnya pas-pasan, pas butuh, pas ono. Ini tidak berlebih hadirin yang demikian. Sebab begitu dia nanti laporan tentang Gusti Allah, hisabnya tak selesai. Sing niki waduh, karena kemudian dia diberikan kelebihan macam-macam, sik kudu laporan ini gak mari-mari. Iki wis munggah mlebu swarga, wis mlayu-mlayu nguber widodari, iki sik nguber sik ngitung duwike kemudian dihisab ae. Kan marine hadirin. Nah, ini kembali kepada bahasan kita ya, bahwasanya menungso niku Allah mengharamkan menungso kados kula jenengan berbuat kezaliman di antara kita. Sekali lagi saya ingatkan, yang namanya zalim itu ya, bahwasanya yang namanya kezaliman itu tasarruf, at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi haqqin, menggunakan sesuatu miliknya orang lain dengan tanpa hak kebenaran. Anda menggunakan milik orang lain, tidak ada unsur kebenaran, itu zalim. Nah, kalau Gusti Allah kepada kita
boten wonten bahasa zalim, sebab Al-Qur'an dawuh innallaha la yadhlimun nasa syai'an, sesungguhnya Allah sama sekali tidak berbuat kezaliman kepada manusia. Ketokane awake dhewe ketokane zalim, hakikatnya mboten. Kita aja yang kadang-kadang suudzon nang Gusti Allah. Padahal kalau dibuka hakikat rahasia, kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Kan banyak di antara kita, bahkan disebutkan dalam Al-Quran berapa banyak rahasia Allah yang tidak diketahui oleh makhluk manusia. Contohnya niki hadirin, surat Al-Kahfi, perjalanan mencari ilmunya Nabi Musa kepada seorang hambanya Allah yang bernama Nabiullah Khadir alaihissalam. Kan diajak berjalan Nabi Khidir, gak boleh tanya, sebab itu rahasia Allah. Tapi kan gak kuat Nabi Musa, mesti tanya. Akhirnya kemudian cukup sampai saat ini wis. Dibuka rahasianya Allah itu, baru kemudian Nabi Musa tahu, oh rahasianya seperti ini ya. Ada anak yang memang dimatikan oleh Allah ketika kecil. Ya, ini kalau kemudian ya, sedangkan orang tuanya yang laki dan perempuan orang-orang soleh dan solihah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah mereka sekalipun di usia tuanya. Ini kalau anak ini kemudian, kalau menurut kita seakan si cilik kok is mati, wong tuane apa ya? Dibuka rahasianya oleh Allah, anak ini dimatikan oleh Allah semasa kecil, ketika belum balik, ketika tidak ada dosa, dan orang tuanya dimatikan dalam kondisi ibadah dalam usia tua. Besok di akhirat ketemu ketiga-tiganya di dalam satu tempat, semuanya ketemu semua di surganya Allah. Sebab Allah tahu kalau anak ini kemudian dibesarkan, dia menjadi ketua preman hadirin, menjadi ketua orang-orangnya kafir, dan mengkafirkan kedua orang tuanya ini, diajak murtad. Lah daripada neraka telu-telu nih, lebih baik dimatikan di masa kecil ini, biar dalam kondisi tua akhirnya mati jadi ahli ibadah, mati saat durunge balik, tidak ada dosa, semuanya ketemu di dalam surganya Allah. Lho niku matematika niku Gusti Allah. Rumusnya Gusti Allah niku kadang-kadang gak padha ambek awake dhewe. Awake dhewe ini kan rumusnya matematika kan saenake. Ya matematika ya mati-matian ya awake dhewe niki. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Lek bahasanya awake dhewe kan kalau 2 ditambah 2 kan 4. Itu kan bahasa matematika kita. Ya, bahasa awake dhewe kan ya umpamane ya lek 2 ditambah 2 4, 3 tambah 3 6. Aku sing kerja, bojoku kerja, anakku kerja, insyaallah oleh akeh kabeh. Ternyata niku bahasane menungso ngoten. Tapi lek matematikane Gusti Allah mboten ngoten. 2 ditambah 2 bisa jadi sama dengan 2 gitu. Loh kok bisa? 2 ekor ayam ditambah 2 ekor garangan sama dengan 2 ayam itu pangan garangan. Wong pitik ini dipangan garangan. 2 ditambah 2, nggih tetep 2 Dinin. Ya, 2 ekor ayam sudah PTI tak tambah 2 garangan 4, enggak tetap 2 sebab PTI dipangan garangan. Ya, lah niku matematikanya Gusti Allah. Ternyata gak podo. Lah aku kerja, bojoku kerja, anakku kerja, insyaallah alake. Ternyata gak ngoten lho. Kerja kabeh ya oleh akeh. Tapi akhir remek kabeh yang demikian ini. Begitu remek kabeh, duweke mau gawe obat entek obat tabit entek, wis gak ono sisane. Ternyata ngono ya. Matematikane Gusti Allah ternyata ngoten. Gak padha dhewe. Lah iki ya, sing kerja mek suaminya saja, sing kerja mek lanang, lho kok cukup? Ya iso nyekolakno, ya iso mondokno, ya kemudian bojone ya kemudian hidup. Wah tambah kowe tak lemu bojone. Wah kan berarti mangane lebih ada lemu. Ya lek guru. Ya, ini kok kemudian bisa yang semacam ini? Oh, ternyata matematikanya Gusti Allah niku wonten piyambak ade. Gak padha. Ar-rizqi maksumun. Rezeki ini pun dibagi-bagi diri. Tidak akan ya rezeki itu salah alamat atau panjenengan mengurangi rezekinya orang lain, boten. Atau kentekan rezeki itu wis mati ya diri.
Jenengan habis umur, habis rezekinya di dunia. Tapi selama masih ada rezeki, selama masih ada rezeki, berarti ada kehidupan. Ada umur, berarti masih ada kemudian kehidupan. Gusti Allah niku paling pandai mengatur yang demikian itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula panjenengan di dalam hadis qudsi ini dianjurkan jangan sekali-kali berbuat kezaliman. Ingat hadisnya Nabi yang lain mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah au kama qala. Yang namanya kezaliman itu akan menjadi gelombang-gelombang kegelapan pada hari kiamat kelak. Abot hadirin, tiang zalim itu dia tetap akan dihisab, digolei oleh orang-orang yang madlum dizalimi itu. Bisa jadi pengadilan dunia tidak menyelesaikan, tapi nanti ketemu di pengadilan akhirat, ahkamul hakimin, ketemu hakim yang paling hak, yang paling adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, seluruh di antara kalian adalah dhalun, sesat, illa kecuali man hadaituhu, orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka hendaklah terus menerus meminta petunjuk kalian kepada aku. Ahdikum, pasti aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wah, ini penting hadirin. Intinya adalah hidayah. Hidayah niku petunjuk Allah. Petunjuk Allah niki diberikan orang-orang yang hanya dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan memberikan hidayah niki. Siapapun, sekalipun dia satu rumah dengan orang yang dicintai oleh Allah, satu rumah dengan Nabi dan Rasul, kalau gak dapat petunjuk hidayah, enggak bisa. Contohnya istri Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh Kan'an, satu rumah dengan Nabi Nuh. Karena tidak dapat hidayah taufik dari Allah, mereka ikut tenggelam di dalam bahtera banjir yang luar biasa. Sudah naik sudah naik di Safinatun Nuh, ya, kapalnya Nabi Nuh itu, yang ada di situ hanya orang-orang soleh saja. Kemudian Nabi Nuh lihat anaknya Kan'an naik ke atas gunung, dipanggil, Kan'an sini, ojo nang gunung kono nak, ya, sudah ngelangi nang gini, selamat enak perahunya. Boten bah, kula munggatan Gunung Kawi mawon bah, lanjut bah. Ya, akhirnya Gunung Kawi kelelep hadirin gitu. Nah, gunung saja tenggelam waktu itu, habis semuanya. Kalau kita lihat banjir kan hanya rumah, niki gunung mawon kelelep. Kalau kita lihat di Aceh itu tsunami, wah habis disapu. Niki lebih hebat dari tsunami hadirin, Sulastri ya. Cek ngantuk hadirin. Ya, nah, lebih hebat daripada itu hadirin. Nah, kemudian jamaah kaget, loh, Sulastri bojoku Ustaz, niki contoh mawon. Nah, niki sampai kados ngoten niku hadirin. Luar biasanya. Sampai begitu itu. Nah, oleh karena itu yang namanya hidayah petunjuk Allah itu, ya, tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang, memang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan wujudnya kita diminta untuk minta hidayah. Maka kita dianjurkan, diajarkan di dalam surat yang terus kita baca, Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, berarti jalan kita ini selama ini sesat kalau gitu. Mboten hadirin. Maknanya ini ihdinas siratal mustaqim, kita ini sudah dapat hidayah. Loh kok sik jaluk hidayah?
Kemudian apa maksudnya? Ihdinas siratal mustaqim, tsabbitna 'alal hidayah, tsabbitna 'alal iman, 'alal Islam. Tetapkan terus menerus ya Allah kami di dalam agama Islam. Hari ini dapat hidayah, terus ya Allah hidayah itu ada pada kami sampai kapanpun juga, dijaluk terus. Sama dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Oh, sudah beriman kok dikongkon iman, berarti gak gitu maknanya ini. Wahai orang yang beriman, terus meneruslah beriman kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, terus meneruslah ya Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kami sampai kapanpun ya Allah di dalam siratal mustaqim, agama yang lurus, jalan yang lurus yaitu agama Islam. Jadi hidayah niku dijaluk adene. Makanya kula pengen lek ndonga jaluk hidayah nang Gusti Allah. Supaya kita ini mendapatkan ya hidayah, huda, petunjuk Allah. Dengan kita kemudian mendapatkan hidayah petunjuk Allah, pasti bahasanya fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku ahdikum. Pasti aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Menungso niku dawuhipun Gusti Allah diawali dari dhalun sesat. Kecuali orang yang aku beri hidayah. Berarti hidayah itu pilihan Allah. Jadi jenengan duduk ngeten iki lenggatan masjid ya, Masjid Al Barokah Mulyarejo niki dalam rangka sedang merasakan hidayahnya Allah. Jenengan niki pilihan hadirin. Tidak semua loh hadirin orang bisa lenggah kayak ngeten iki dan bisa bertahan sampai isya kata ngeten, tidak semua orang hadirin. Lek sing jamaah bisa 4-5 sop hadirin. Tapi sing ngaji sak sop kadang-kadang kurang. Ya, kalau kenapa kok begitu? Hidayah. Sedanten iki karena hidayahnya Allah. Jadi orang-orang yang bisa melakukan kebaikan, panjenengan sedang melakukan kebaikan dalam keseharian Anda, orang-orang gak sing poso sunah, jenengan kok poso Senin Kemis, dan tidak kemudian beritahu yang lain sebagai poso Senin Kemis, Anda sedang merasakan hidayahnya Allah. Yang lain orang sibuk pagi awake dhewe sik wiritan, monten-monten sik maca Quran, manten maca Quran salat duha, mari duha baru kerja. Anda sedang merasakan hidayahnya Allah. Jadi ketika kita sedang ibadah kepada Allah, hakikatnya kita mendapatkan cucuran rahmat dan hidayah Allah. Nah itu harus disyukuri hadirin. Abot loh hadirin oleh hidayahnya ini nikmatnya luar biasa. Bagaimana Kan'an getunnya, bagaimana menyesalnya istrinya Nabi Nuh, satu rumah dengan Rasul pertama, gak dapat hidayah hadirin. Ya kita ini jauh dari Nabi, jauh dari Rasul. Paling nggih cedhek ustaz mek ustaz kampung tok ngoten. Ya sesekali mlebu YouTube ustaz. Ya, itu kemudian kita dapat hidayah, dapat taufik. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Nah, niki lho. Kita ini sedang merasakan hidayah. Kalau sedang merasakan hidayahnya Allah, ojo cepat berpindah, nikmati hadirin. Ya, nikmati yang demikian itu. Makanya harga hidayahnya Allah itu harganya macam-macam. Di dalam satu ungkapan hadisnya Nabi mengatakan di awal-awal muqaddimahnya kitab Ihya, dawuhipun sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dawuhipun ngeten. Siapa yang bisa duduk saatan kurang lebih 1 jam di majelis ilmu, 1 jam di majelis ilmu, itu lebih baik daripada dia melaksanakan alfi rakaat, 1000 rakaat salat sunnah, masih lebih baik ngaji hadirin. Loh, logikanya gimana Ustaz? Kalau kemudian 1000 rakaat andai kata pengen bisa lakukan, ganjarannya kayak samantok hadirin. Ini samantok langsung ibadah. Tapi pengen ngaji kurang lebih 1 jam ini, dapat dari kemudian ini Anda tercerahkan. Oh, ngaji ini Ustaz Faris ngeten.
ngaji Ustaz Khairuddin ngeten, ngaji Ustaz Saifullah ngeten, kita dapat ilmu di rumah, kita bisa mengingatkan istri kita di jamaah tahlil, kemudian diskusi dengan teman omongan, kau oleh jauh Ustaz Saiful, jauh Ustaz Faris kau oleh, oh iya wis, iki jari kita ngaji ini. Kemudian teman Anda itu menyampaikan kepada yang lain, ini kan viral ini, ilmu bisa kemana-mana. Barokahnya ngaji yang semacam ini hadirin. Nah, oleh karena itu ngaji bainal isya'aini, ngaji sing boten suwe niki lek saged sing istiqomah hadirin. Ya, muga-mugi kula pengen saged istiqomah, Allahumma amin. Ini. Jadi karena apa? Begitu kita masuk masjid, kita sudah mulai merasakan hidayahnya Allah. Jangan cepat-cepat keluar hadirin. Begitu kita duduk di majelis ilmu, kita sedang merasakan hidayahnya Allah. Begitu kita bisa sholat jamaah, kita sedang mendapatkan hidayahnya Allah. Nikmati hadirin itu. Ya, ini. Ketika kita keluar ketemu konco, beruluk salam, silaturahim ke teman, kita sedang merasakan hidayahnya Allah. Ya, nikmati yang demikian itu. Oleh karena itu kebaikan, kebajikan, amal soleh apapun yang kita kerjakan, hakikatnya kita sedang mendapatkan hidayah taufik Allah. Maksimalkan hadirin yang demikian tadi. Nah, oleh karena itu ya, diminta di sini kita senantiasa minta hidayah taufik dari Allah. Kalau andai kemudian juru memilih kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi dengan hidayah taufik Allah, jenengan minta hidayah taufik mawon. Sebab jabatan yang tinggi bisa jadi menjerumuskan manusia. Kekayaan yang melimpah, berapa banyak orang yang kelihatannya mendapatkan kekayaan melimpah, tapi sama sekali tidak merasakan kekayaannya. Ya, kan nanti kalau contoh akan hampir setiap hari wonten tiang niku mobilnya diparkir ten sebelah Kairo, ya, kemudian ngadeg pesen hampir tiap hari kita lewat, kemudian ada teman yang lewat itu kemudian ditanya, "Bah, kok adose bendinten gini? Rupane keluarga seneng. Kok pesen sate ini kata niki gulene ngilang gini kok." Damel jenengan apa? Loh, mboten Mas. Niki damel istri anak-anak putu kula. Kula niki mboten angsal ngeten-ngeten, wong kula niki kena kencing manis kali darah tinggi. Waduh, budrek niki. Ya, kula niki ten griya niku nggih nggih mangan niku nggih napa niku nggih jangan sego jagung niku dipres Mas. Ya, jadi kula mek nukokno anak bojo kula. Jadi mek nukokno tok gak melok mangan dadi. Awake dhewe kan segalanya hadirin. Ya, segalanya lek awake dhewe iki. Ya, walaupun mboten kathah awake dhewe segalanya segala tarakan. Ati mangan iki gak oleh, ujung-ujungnya mangan puhung tok umpamane. Lho masih duwe akeh tetep mangan puhung, apa bedane ambek sing nomor reja hadirin. Ya nih. Ya, lewe dhewe segalanya oleh, mek gak pati iso tuku, akhirnya pancet ae deh. Sajane ya iso tapi kan sik ya wis. Nah niki. Jadi ini menjadi catatan kula panjenengan. Belum jaminan kekayaan yang melimpah jabatan tinggi. Belum jaminan. Jabatan setinggi-tinggi jabatan, ujung-ujungnya pensiun nih. Jenderal bintang 4, mungkin sampai jenderal bintang 5, bintang 7 dah. Kok ujung-ujungnya pensiun? Ya sudah, selesai sudah. Meniti karir dari dosen biasa, kemudian menjadi ya dekan, dari dekan rektor. Ujungnya setelah rektor ngepot biasa. Ketika masih rektor kemudian datang, waduh kabeh sungkan. Begitu gak dadi apa gak ana sing reken hadirin. Ya niki. Jadi wonten ya ketika masih jadi wali kota, waduh masya Allah sungkan kabeh.
Begitupun mboten dados segala sing ngreken. Dek anu nggih ten masjid nggih diwian gana sing nyopo nggih mboten wonten. Lek orang-orang yang dulu kenal nggih mboten. Anguran jamaah biasa sing nyopo kathah. Ya luar biasa gitu. Luar biasa yang demikian. Nah, oleh karena itu hidayah taufik itu lebih penting. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya hadisnya panjang nih hadirin, tapi kita baca pelan-pelan. Waktu yang tidak memungkinkan kita hentikan temriki, kita buka 5 menit. Niki sinten sing badhe tanglet monggo diperkenankan badhe tanglet monggo. Wonten sing badhe tanglet monggo kengsang. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam. Orang yang terzalimi. Nggih. Samaannya dengan orang teraniaya. Nggih, terus yang ditanyakan intinya apa? Dalam arti bahasa terzalimi dan teraniaya itu apa bedanya? Sama, Pak. Nggih. Kalau terzalimi itu bahasa Indonesia tapi serapan dari bahasa Arab. Kalau teraniaya yaitu sudah bahasa kita. Jadi terzalimi, madlum, terzalimi itu barangnya dia dipakai oleh orang lain tanpa seizin dia, tanpa hak, tanpa kebenaran. Gini kewau si A nggak ada tanah sak menten tapi nyorok WC pirang meter. Si A niku dolim, si B niki madlum yang dianiaya, yang didolimi. Lah ngeten niki ya napa? Ngeten niki ten akhirat niki ana hitungane dhewe berat hadirin. Ya berat ning akhirat. Maka sedanten kudu golek halal ya, golek sing hati-hati. Kalau sampai kemudian didolimi gak kena nang donya, ten akhirat tambah ya bisa jadi, bukan bisa, pasti akan diselesaikan di akhirat. Dan kalau yang diselesaikan di akhirat tambah lebih menyakitkan. Sebab kita poso Ramadan hati-hati, dikekno sing yang didolimi itu ganjarane. Salat kuwi hati-hati oleh kuwetok ganjaran dijukuki, dikekno sing didolimi. Karena apa? Duit gak ono. Ati ganti tanah gak ono ngono akhirat. Yang ada amal saleh, ya amal saleh dikekno. Lah kalau amal saleh entek, dosane wong iki dikekno nang wong niki hadirin. Lah niku itu yang disebut dalam hadis itu al-muflis, orang bangkrut. Sanes mukhlis lho hadirin. Sanes cak mukhlis ya muf pakai fa, muflis bangkrut niki. Ya, ngoten Mbak. Wonten malih sing tanglet, monggo. Bapak-bapak ada yang tanya boleh, monggo. Yang lain. Sampun mboten wonten? Oh, nggih. Rupanya enggak ada yang tanya. Nggih. Muga-muga tidak ada yang terzalimi ya, insyaallah. Nggih tidak mendolimi, jangan sampailah yang demikian itu. Insyaallah niki mawon kan kalau sampai akan ditandai. Insyaallah kita lanjut pada 2 malam Jumat yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal 'aisha 'aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.